diorangkan istilahnya. Tapi kalau misalnya itu sudah ada, saya percaya Bu, Ibu berdoa sungguh-sungguh, Ibu lakukan yang terbaik. Mungkin kapan kalau mau ketemu tanya-tanya, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi tips-tips bagaimana mengenali kepribadian pasangan dan semuanya. Saya rasa itu akan menjadi lebih baik. Ya. Sebelum SMS, salam sukses dulu buat Bu Okta yang salam sukses, semangat. Terima kasih udah selalu setia menyaksikan acara Nyurak dari minggu ke minggu. Terima kasih Bu Okta. Sebelum SMS selanjutnya, kita break sejenak untuk iklan sponsor dan iklan pesan perubahan yang berikut ini. Dan tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa yang di rumah, mungkin malam hari ini ataupun hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda bisa menceritakan kepada kami, mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi, pemirsa, Anda dapat menceritakan apapun permasalahan Anda dengan mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, mungkin dari Bu Dita bisa menjelaskan pesan perubahan yang tadi? Ya, sebenarnya hidup kita ini kan adalah rangkaian dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya. Apa yang terjadi pada kita saat ini itu sebenarnya diakibatkan oleh pilihan-pilihan yang sudah kita ambil di masa lalu kita. Nah, apa yang akan terjadi di masa depan kita itu sebenarnya ditentukan pada pilihan-pilihan yang kita ambil di saat-saat ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin masa depan Anda menjadi lebih baik, pastikan bahwa keputusan yang Anda ambil hari ini adalah keputusan yang benar. Ya. Langsung ke SMS yang sudah masuk. Dari 8466. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri di tempat kerja karena posisi kita yang sangat rendah? Ya, sebenarnya harga diri kita tidak ditentukan oleh posisi kita. Seringkali kenapa sih kok kepercayaan diri kita menjadi rendah gitu ya? Karena kita merasa harga diri kita ditentukan dari posisi itu gitu. Nah, padahal sebenarnya harga diri kita itu ditentukan apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata posisi kita tentang kita, bukan apa kata orang-orang di sekeliling kita tentang kita. Jadi itu yang perlu kita tahu dulu, kita pahami dulu bagaimana sih Tuhan melihat kita. Di mata Tuhan, Anda adalah seseorang yang begitu berharga. Anda diciptakan begitu sempurna dan begitu luar biasa. Pandanglah diri Anda sebagaimana Tuhan memandang Anda. Setelah itu terjadi, baru Anda yang sejatinya itu akan keluar. Seperti tadi, gajah tadi. Kita akan membangunkan giant nih yang ada di dalam diri kita setelah kita menyadari siapa kita sebenarnya. Tapi kalau tanpa kesadaran, kita tidak akan pernah bisa membangunkan si gajah yang sedang tertidur di dalam diri kita ini. Dan yang harus kita ingat, di mata Tuhan, Anda maupun dengan Big Boss itu sama semua. Iya, betul. Cuman di dunia ini aja kelihatan berbeda. Oh, betul. Dia punya jabatan, dia punya duit. Cuman begitu saja, tapi di mata Tuhan sama semua. Betul. Jangan merasa rendah karena
jabatan, karena Iya. posisi, karena ada masalah perbedaan uang dan segala macam. Karena rupa bahkan ya, karena penampilan. Belum tentu orang yang punya jabatan tinggi dia lebih baik daripada Anda. Kalau Anda jujur, Anda punya karakter yang baik, punya Betul. integritas yang Betul. kuat, itu Anda sangat membanggakan. Bukan jangan minder dengan posisi gitu loh. Iya, Ya. betul. Ya, SMS selanjutnya dari 7611. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Taufik di Tanjung Pinang, di Tanjung Tanjung Uncang. Kenapa hidupku begini? Saya sudah bosan bekerja. Saya pengen wira swasta. Saya pengen lepas dari kerjaan ini. Saya ingin maju dan yang saya tanyakan gimana solusinya? Oke. Keinginan saja sebenarnya tidak cukup untuk membuat sebuah kemajuan, tapi keinginan memang merupakan langkah awal untuk sebuah perubahan. Iya. Karena keinginan yang besar itu sangat baik. Saran saya Anda bergaul dan orang-orang yang memang mengalami terobosan. Anda coba cari informasi, misalkan orang-orang yang punya warung atau wira swasta. Kalau Anda ingin buka toko, cari informasi bagaimana mereka memulainya, bagaimana mereka merintis awal. Jangan langsung bayangkan, aku punya toko yang besar, aku punya rumah makan yang besar dan segala macam. Bagaimana memulainya dari nol, dan Anda persiapkan transisi. Lihat Anda punya skill nggak di sana, Anda punya kemampuan tidak di sana, Anda punya kemampuan memimpin nggak dalam hal mengelola wira swasta apa usaha baru itu nantinya Anda berwira swasta itu. Tapi keinginan itu sudah baik, tapi tinggal ditingkatkan skill, punya pandangan yang benar, dan ingat kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Misalkan ada kegagalan, anggap saja itu menjadi sebuah pembelajaran. Ya, jangan takut kegagalan. Betul, dan diperlukan juga mempersiapkan diri ya, Ya, karena masa-masa betul. transisi ini kan juga Tidak mudah. tidak mudah. Nah, pada saat masa transisi ini sih, kalau saran saya, belajarlah untuk mencintai nih apa yang saat ini dilakukan gitu. Memang sih kita boleh punya harapan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi kita juga harus tetap belajar untuk mencintai proses menuju ke sana. Ya. Jangan sampai kita harapan kita di sana sehingga hati kita udah nggak lagi di tempat kerja, jadi kita sembarangan melakukan pekerjaan, itu juga nggak pas gitu. Jadi kita juga harus belajar untuk mencintai prosesnya, bahwa kalau kita masih belum sampai untuk menjadi wirausaha ini, kita juga harus belajar untuk mencintai pekerjaan kita, Ya. tetap melakukan Lakukan yang yang terbaik. terbaik. Iya. SMS selanjutnya dari 8434. Salam sejahtera. Saya pernah melakukan kesalahan di masa lampau, tapi masa itu tetap mengganggu di hari-hari saya. Saya dihantui perasaan terus-menerus. Apa solusinya agar itu terlupakan? Terima kasih. Begini, sayangnya tidak disebutkan kesalahan di masa Kesalahannya lampaunya apa? apa gitu kan ya. Tapi sebaiknya Anda belajar menerima kesalahan itu, dan mungkin kalau Anda tidak mau terbuka secara on air gini, Anda bisa menelpon secara langsung biar lebih enak. Setelah acaranya atau lebih enak besok pagi Anda bisa menelpon, mau janjian ketemu juga boleh, supaya kita bisa memilah, oh kesalahan Anda ini sebenarnya segini loh, kenapa Anda mesti dihantui dan segala macam, bagaimana Anda menemukan solusinya dan menyelesaikannya. Yang pasti kalau memang itu kesalahannya berkaitan dan dosa, solusinya cuma di atas dengan Tuhan gitu kan masnya. Ya. Lebih enak kalau ketemu langsung Ya, ketemu ya. langsung Kalau lah, ketemu langsung lebih enak. kita sangat terbuka sih untuk pemirsa yang mengirimkan SMS ini. Kalau boleh, kalau Anda berkenan, kami mengundang Anda untuk bisa bertemu secara langsung Ya. dengan kami, dan semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya diberikan secara cuma-cuma. Dan rahasia. Iya, dijamin kerahasiaannya. Oke. Betul. Dari 3526, saya Yoga dari Batam Center mau tanya gimana bisa sama perbuatan dengan perkataan. Bagaimana supaya bisa sama perkataan dan perbuatan? Iya. Silakan, Pak. Oh iya. yang pasti begini, bagaimana kita membangun integritas gitu kan ya. Bagaimana kita membangun integritas? Saya percaya begini, kalau kita belajar terbuka, kita hidup transparan saja, maka apa yang ada dalam hati sama dan perkataan akan sama dan perbuatan. Itu bicara tentang integritas. Nah, kalau kita mengalami ketakutan, mengalami pandangan-pandangan yang salah, cara nilai-nilai yang salah dalam hidup kita, maka perkataan kita nggak akan sama dan isi hati nggak akan sama dan perbuatan kita. Saya ambil contoh, misalkan saya takut ditolak, misalkan saya takut tertolak sama Bu Dita. Saya sebenarnya nggak setuju sama pendapat dia, tapi karena saya takut ditolak sama Bu Dita, akhirnya saya ya bu. Nah, apa yang saya katakan dengan hati nggak sama. Nah, makanya kita perlu belajar transparan. Ada 4 ketakutan yang seringkali menguasai kita. Takut gagal, ya, karena takut gagal orang bisa nipu dan segala macam. Ini kan nggak sinkron. Betul. Takut tertolak,
gitu kan. Kemudian takut dihukum, takut malu. Nah, kalau kita punya pandangan yang salah, contohnya, oh kegagalan itu sangat memalukan akhir dari segala-galanya, maka akan muncul ketidaksinkronan antara hati, perkataan, dan perbuatan kita, gitu kan ya. Oh, kalau kita berpikir misalkan kalau ditolak itu berarti aku memang tidak berharga, maka kita akan menjadi penjilat di sana. Nah, itu memunculkan problem. Di luar bermulut manis, di dalamnya Betul. hati pahit gitu ya. Iya. Nanti sama orang jadi ngomong-ngomongin yang nggak jelas. Betul. Kemudian misalkan kayak bicara tentang takut malu misalkan, karena nilai-nilainya salah. Harga dirinya ditentukan dari penampilan dia plus apa kata orang lain. Nah, ini nilai yang salah. Kita berharga bukan karena penampilan plus apa kata orang lain, tapi kita kayak Budita tadi jelaskan, kita berharga karena Tuhan menerima kita apa adanya dan kita ini spesial gitu loh. Takut dihukum, mungkin kita waktu kecil sering dihukum dan segala macam, sering dipukulin, sehingga kita takut, akhirnya kita berbohong. Takut kalau berbuat salah, takut ngaku, jadi Iya. akhirnya berbohong, berusaha Berbohong. untuk menutupi kesalahan. Betul. Makanya waktu kecil saya juga dulu sering bohong, karena yang menanti rotan, menghajar gitu kan ya. Untung hidungnya Bapak nggak panjang ya. Itu kan Pinocchio. SMS selanjutnya dari 0292. Selamat malam Bapak narasumber, ini Bambang Purwanto di Tanjung Pinang. Kenapa hidup saya begini-begini aja, dan padahal saya udah usaha semaksimal mungkin. Bekerja ini tetap gini-gini aja, kerja yang lain juga sama aja. Tolong Ya. dijawab Pak, terima kasih. Oke, Pak, saran saya buat Pak Bambang, temukan tujuan hidup Bapak. Ya. Apa arti dari hidup Bapak dan tujuan hidup Bapak? Selama Bapak tidak bisa menemukan itu, maka Bapak kerja apapun akan mengalami kejenuhan. Sama aja. Iya, betul. Jadi masalahnya bukan apa kerjaannya gitu ya Pak Ya. ya, tetapi apa yang di dalam sini. Arti dan tujuan hidup. Arti dan tujuan hidup dan bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Seberapa jauh sih hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Betul. Seberapa jauh sih kita mengandalkan Tuhan untuk memelihara kita di dalam kehidupan ini. Ya. Ya. Ya, SMS selanjutnya dari 5029. Selamat malam, saya Edi dari Batuaci. Mau tanya, Pak, saya kerja di perusahaan swasta. Jujur Pak, saya kalau kerja rajin dan cepat, tapi di mata bos saya nggak ada artinya. Mohon solusinya. Silakan, Bos Dita. Terima kasih. Iya, sebenarnya gini, setiap pimpinan itu kan memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin menurut Anda itu akan menjadi berharga ketika Anda bekerja keras. Padahal mungkin menurut atasan Anda itu dinilai berharga apabila Anda tidak hanya bekerja keras saja, tetapi Anda juga bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan Anda itu. Jadi ada orang yang bekerja keras tapi nggak kelihatan hasilnya nih, gitu. Nah mungkin bos Anda adalah tipe yang result oriented, maunya lihat hasil, apa hasilnya gitu dari hasil pekerjaanmu. Jadi bukan berapa lama kamu bekerja, tetapi seberapa banyak yang kamu hasilkan. Ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi cobalah temukan tipe bos Anda itu seperti apa, dan cobalah cari tahu dan digali terus gitu loh. Apa sih yang kira-kira bos Anda inginkan gitu. Misalnya begitu Anda sudah bekerja keras tetapi menurut bos Anda masih kurang, cobalah belajar untuk merendahkan hati dan mau belajar, mau menerima nilai-nilai yang baru yang mungkin berbeda dari yang bos Anda, dari yang Anda selama ini miliki, gitu. Karena nilai-nilai yang kita miliki mungkin benar di mata kita, tetapi belum tentu benar bagi orang lain. Dan kalau atasan kita sampai menjadi bos kita gitu ya, pasti kan dia juga punya nilai-nilai atau value-value lainnya yang juga bisa kita pelajari. Betul. Gitu. Makanya saya ingin menambahkan, ada orang yang berorientasi tugas, ada orang yang berorientasi hubungan. Jadi kalau misalkan atasan Anda orientasinya hubungan, Anda serajin apapun tapi Anda kurang menghargai dia, atau mungkin waktu bos ngomong Anda